Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farha Fakhriatul Aziza dengan NIM 18121260074. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat permainan edukatif. Selamat menyaksikan. Alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan alat yang bisa merangsang aktivitas bermain dan dapat menstimulasi serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Alat permainan edukatif sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan, sekaligus alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ada 3 tujuan alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu memperjelas materi yang diberikan. Yang kedua, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. Dan yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain. Selanjutnya yaitu ada manfaat alat permainan edukatif. Nah, yang pertama yaitu dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral. Dengan alat permainan edukatif, kita dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral, yaitu dengan misalnya memulai permainan dengan membaca basmalah. Yang kedua yaitu mengembangkan aspek bahasa. Dengan permainan edukatif, kita dapat mengembangkan aspek bahasa anak, misalnya dengan bercerita. Yang ketiga itu mengembangkan aspek kognitif. Dengan alat edukatif kita pasti akan mengembangkan aspek kognitif karena ia dirangsang untuk berpikir. Selanjutnya yaitu mengembangkan aspek fisik motorik. Selanjutnya itu mengembangkan aspek sosial emosional, dan yang terakhir mengembangkan aspek seni. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat permainan edukatif. Menurut Abdul Khobir, terdapat 2 jenis alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu alat permainan tradisional. Alat permainan tradisional yang dapat mengasah kecerdasan otak anak antara lain catur, halma, atau dakon. Alat permainan edukatif tradisional ini cenderung memiliki banyak manfaat selain sederhana dalam desain, serbaguna, aman, tahan lama, dan merangsang atau menstimulasi otak anak. Permainan edukatif dengan menggunakan alat tradisional ini lebih murah dan tidak menjadikan anak antisosial, karena pada umumnya permainan dengan alat-alat ini melibatkan 2 anak atau lebih. Maksudnya itu kelompok dalam kegiatan. Nah, jenis yang kedua yaitu alat permainan modern. Berbagai model alat permainan ini seperti video, game, komputer, Nintendo maupun Tamiya merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik. Anak-anak usia dini sudah banyak yang dapat mengoperasikannya hanya dengan memencet tombol-tombol game maupun remote control yang melengkapi alat permainan ini. Namun selama ini pola permainan modern cenderung seperti pola pendidikan formal anak yang mengharuskan mereka duduk terkurung dalam kamar berjam-jam, sehingga pola permainan itu membahayakan mental anak. Selain membuat anak terbiasa dengan menghargai egonya sendiri, anak-anak terdorong untuk menjadi antisosial. Selanjutnya yaitu syarat penggunaan alat permainan edukatif. Nah, yang pertama yaitu usia dan minat anak. Agar bermain benar-benar berfungsi sebagai bagian yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, jadi tidak justru menghambat tumbuh kembang mereka. Yang kedua yaitu keamanan dari permainan tersebut. Maksudnya tidak berupa benda tajam atau tidak ada bagian-bagian yang dapat melukai anak dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Yang ketiga yaitu pentingnya keterlibatan orang tua atau anggota keluarga dan dalam proses bermain. Nah, ini sangat penting untuk melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka. Nah, selanjutnya yaitu tidak selalu permainan yang mahal lebih edukatif dari permainan yang sederhana.
Selanjutnya, mudah dibongkar pasang. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan daya fantasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.